Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hana Salsabila. Kali ini kita akan membahas akuntansi manajemen garapan poin ke-10, yaitu tentang pengukuran kinerja pusat investasi. Kinerja pusat investasi bisa diukur dengan cara return on investment atau laba residu atau dengan economic value added. Pertama kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan ROI dengan cara pengembalian atas investasi. Pengukuran ROI dengan cara ini dapat menggunakan rumus seperti berikut ini. Pencarian tingkat ROI dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, di mana laba operasi adalah laba yang mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gudang, dan peralatan. Sedangkan untuk mencari aktiva operasi rata-rata dapat dihitung dengan cara aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi dengan 2. Perusahaan yang menggunakan biaya historis dan nilai buku bersih. Tidak ada satupun cara yang lebih tepat yang akan digunakan. Namun, hal yang terpenting adalah memastikan satu metode diterapkan secara konsisten di setiap waktunya. Sekarang, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal, yaitu bila suatu perusahaan memiliki 2 departemen di mana yang pertama departemen alfa menghabiskan investasi sebesar 500.000 dengan laba sebesar 100.000. Yang kedua yaitu departemen beta di mana menghabiskan investasi sebesar 2 juta dengan memperoleh laba sebesar 200.000. Maka hitunglah nilai ROI yang didapat. Dari soal sebelumnya, maka didapat ROI untuk departemen alfa yaitu 100.000 dibagi 500.000 sama dengan 0,2. Untuk departemen beta, ROI 200.000 dibagi dengan 2 juta sama dengan 0,1. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua yaitu margin dan perputaran. Berikut persamaan yang digunakan dalam margin dan perputaran. Perhitungan ROI dengan menggunakan metode margin dan perputaran dapat dilakukan dengan persamaan berikut. ROI sama dengan margin dikali perputaran, di mana margin merupakan laba per penjualan dikali perputaran, di mana perputaran yaitu penjualan per aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan, di mana jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata, di mana penjualan itu menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada awal tahun, nilai buku bersih sebesar 277.000 dan di akhir tahun nilai buku bersih sebesar 323.000 dengan penjualan 480.000, harga pokok penjualan 222.000 sehingga didapat margin kotor sebesar 258.000. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 210.000 sehingga laba operasi didapat sebesar 48.000. Dari soal sebelumnya, baik kita akan jawab. Yang pertama, tentukan aktiva tetap operasi. Aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi dengan 2, yaitu 277.000 ditambah dengan 323.000 dibagi 2, sehingga didapat hasilnya 300.000. Yang kedua, kita menentukan margin, perputaran, dan ROI. Margin dapat ditentukan dengan cara laba operasi dibagi dengan penjualan, yaitu 48.000 dibagi dengan 480.000, sehingga didapat 0,1. Perputaran bisa dicari dengan penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata, sehingga didapat 480.000 dibagi dengan 300.000, sama dengan 1,6. Sehingga ROI-nya margin dikali perputaran sebesar 0,1 dikali 0,6
didapat 0,16 sama dengan 16%. Membahas contoh soal tadi, dapat kita ketahui bahwa manfaat dari Return on Investment atau ROI yaitu mendorong manajemen untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, di mana hal itu diharapkan oleh manajemen pada pusat investasi. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga yaitu ROI mendorong manajemen untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kelemahan dari ROI yaitu ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua yaitu ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan kedua yaitu dengan metode laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dengan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Nah, berikut persamaan yang digunakan dalam laba residu. Untuk pencarian dengan metode laba residu dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum dikali dengan aktiva operasi tetap rata-rata, di mana tingkat pengembalian minimum tersebut telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada keunggulan dari penggunaan laba residu. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan melakukan sebuah proyek, namun proyek tersebut diestimasi akan mengalami penurunan ROI, sehingga kebanyakan dari perusahaan tidak akan melanjutkan proyek tersebut. Namun, jika proyek ini tidak diselesaikan, maka akan terjadi pembebanan pada laba perusahaan. Dengan begitu, penggunaan dengan laba residu akan mengurangi tingkat kerugian tersebut. Selanjutnya kita akan bahas kelemahan dari laba residu. Perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa saja berbeda. Masuk ke metode ketiga yaitu Economy Value Added atau EVA. EVA adalah laba bersih yang dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal akrual dari perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan EVA. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentasi biaya modal akrual dikali total modal yang telah dipakai. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika modal yang terpakai adalah 300.000 dan biaya modal akrual 10%, maka hitung nilai EVA, di mana penjualan sebesar 480.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 222.000, sehingga didapat margin kotor sebesar 258.000. Kemudian dikurang dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 210.000, sehingga didapat laba operasi sebesar 48.000. Kemudian pajak penghasilan sebesar 30%, sebesar 14.400. Kemudian didapat laba bersih sebesar 33.600. Untuk menjawab soal yang tadi, dapat dilakukan dengan rumus berikut. EVA sama dengan laba bersih yang didapat, yaitu sebesar 33.600 dikurang dengan 0,1 dikali 300.000. Sehingga 33.600 dikurang dengan 30.000. Didapatlah EVA sebesar 3.600.